Al-Aziz. Tidak ada seorang pun, dimanapun, kapanpun, yang lebih mulia daripada Allah. Dalam surah An-Nisa disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyabtaguna 'indahumul 'izzatu fa innal 'izzata lillahi jami'a. Surah An-Nisa ayat 139. Apakah mereka mencari di sisinya mereka kemuliaan? Maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah miliknya Allah semuanya. Al-Izzah dari pilihan ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Izzatul Quwwah. Yang kedua Izzatul Istina'. Yang ketiga Izzatul Qahar wal Ghalabah. Kemudian Izzatul Rif'ah. Mari kita jabarkan. Izzatul Quwwah yang berupa keperkasaan yang tidak ada bandingannya. Kemudian yang kedua, Izzatul Istina' adalah keperkasaan dalam mencegah. Artinya segala sesuatu yang Allah kehendaki tidak ada yang bisa menolak. Seperti halnya pada saat terjadi perang Badar, orang kafir jumlahnya 1000, lebih-lebih dengan peralatan yang sangat lengkap. Orang iman hanya kurang lebih 313. Peralatannya tidak lengkap. Akhirnya Allah menolak orang-orang kafir dengan menurunkan 5000 malaikat. Kalau manusia mungkin punya kekuatan, tetapi tidak punya hal yang mampu untuk mencegah, tidak punya daya dan upaya untuk mencegah sesuatu. Contoh halnya adalah perjalanan seorang Mike Tyson, yang kemungkinan nama besar dan kekuatannya di sana adalah seseorang yang luar biasa. Namun pada saat di masa telah mengalami kekalahan, keperkasaannya itu tidak ada yang bisa untuk menolak dari kekalahan yang dia harus terima. Jadi keperkasaan dalam mencegah artinya selain Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Perkasa dan mampu mencegah terhadap sesuatu dengan kehendaknya Allah. Tidak ada yang bisa menolak. Kemudian yang ketiga adalah Izzatul Qahar wal Ghalabah. Ialah memaksa dan mengalahkan. Keperkasaan yang menunjukkan tidak ada yang bisa menentang atau menghindar dari pemaksaannya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak seperti ini, ya harus begini. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dalam surah Al-Luqman ayat 34 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada hal yang bisa mengetahui bahkan diri apa yang akan terjadi besok, dan tidak ada yang mengetahui seorang diri itu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah. Jadi lemahnya manusia itu dan juga ketidakmampuannya dalam hal pengetahuan atau keterbatasan dalam pengetahuannya sangat jauh berbeda dengan adanya Allah yang sangat mengetahui dengan yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Kemudian apa-apa yang menjadi tempat wafatnya hamba, Allah sangat mengetahui. Kemudian yang keempat adalah Izzatul Rif'ah, di mana Izzatul Rif'ah bermakna keperkasaan yang mulia yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Bentuk keperkasaan Allah yang menunjukkan lebih dalam perkasaannya adalah di dalam Al-Quran disebut ada 3 hal. Pertama, Izzatul Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Disebut Azizatul Rahmah artinya keperkasaan Allah itu membawa rahmat tidak untuk semena-mena, karena umumnya orang itu kalau punya kekuatan, kekuasaan, gandengannya itu dengan sombong. Orang yang nebeng saja, padahal Allah memaksa pada semua hambanya untuk menerima perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah itu berdasarkan hikmahnya dan keadilannya Allah. Artinya semua pasti benar dan adil. Pengertiannya ada 2, yaitu syar'i dan kauni. Disebut Izzatul Rahmah, artinya keperkasaan Allah itu membawa rahmat tidak untuk semena-mena, karena umumnya
Orang itu kalau punya kekuatan, kekuasaan, gandengannya itu sombong. Padahal kan hambanya ini ya orang yang nebeng saja, nebeng terhadap kekuasaannya Allah. Padahal Allah maha memaksa terhadap semua hambanya untuk menerima perintah dan larangan Allah. Perintah dan larangan Allah itu berdasarkan hikmah dan keadilannya Allah. Artinya semua pasti benar dan adil. Pengertian ada dua, yaitu syar'i dan kauni. Yang pertama adalah Allah memaksa hambanya pada hukum-hukum atau perintah syar'i, yang artinya mau tidak mau itulah perintah dan larangannya Allah. Kemudian yang kedua, Allah memaksa hambanya pada hukum-hukum atau perintah kauni, yang artinya mau tidak mau itulah qadarnya Allah. Seperti perintah Allah yang syar'i dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga ketika Allah melarang sesuatu, maka akan menimbulkan kemudaratan ketika larangan itu dilanggar. Surah Al-Hajj ayat 78 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, bahwa Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam menetapi agama dari kesulitan. Berikutnya adalah fayajibul katsir, Allah memperbaiki yang patah. Yang pertama, patah secara his, artinya sesuatu yang bisa kelihatan seperti ada anggota badan yang patah dan lain-lain. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memperbaiki, yang menyehatkan yang patah itu. Kemudian yang kedua, patah secara maknawi, artinya sesuatu yang tidak kelihatan, seperti halnya patah hati, hati yang susah, patah semangat, dan lain-lain. Juga berarti bahwa Allah memperbaiki kekurangan, maka dampaknya meyakini dan memahami ini akan menimbulkan rasa cinta yang mendalam pada Allah, dan juga menambah bersyukur kepada Allah. Syukur itu dengan apa? Ialah syukur dengan lisan, hati, dan perbuatan. Orang yang patah, yang fakir, yang sulit, semua diperbaiki oleh Allah. Seorang tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah, seorang budak, dilahirkan dengan keadaan 5 cacat, ialah aswad, a'war, kemudian aftos, asyal, dan juga a'raj. 5 hal cacat ini bermakna aswad ialah hitam, a'war adalah kero atau penglihatannya kero, kemudian aftos ialah pesek hidungnya, kemudian asyal, tangannya seperti lumpuh, kemudian a'raj adalah pincang. Ketika masih kecil, majikannya yaitu yang perempuan menganggap bahwa budak ini tidak ada manfaatnya. Akhirnya dimerdekakan. Suatu saat waktu dia masih kecil, habis main bersama teman-temannya, pulang ke ibunya dengan menangis karena dia sering diolok-olok oleh temannya. Dan dia membayangkan bahwa masa depannya akan sangat suram. Namun dia punya ibu yang cerdas. Ibunya mengatakan, kamu nanti akan saya jadikan orang, manusia yang seluruh dunia akan membutuhkan terhadap dirimu, mempunyai husnudzon billah bahwa Allah akan memperbaiki keadaannya. Pada saat itulah, karena sudah merdeka, tidak terikat dengan majikan, dia mulai sejak masa anak-anak dihabiskan untuk menuntut ilmu. Akhirnya ketika sudah usia belasan tahun, dia tampil sebagai ulama nomor 1 pada saat musim haji. Semua tidak boleh memberi fatwa selain dia, sampai khalifah pun tanya terhadap dirinya. Itulah sepenggal kisah dari Atha bin Abi Rabah. Kesimpulannya, kalau betul-betul memahami bahwa Allah Zat yang maha memaksakan kehendaknya, maka akan timbul rasa ta'zim, rasa takut dan tawadhu, yang akhirnya tidak ada rasa sombong di dalam diri kita. Kalau mau sombong, apa yang dibanggakan? Mau membanggakan asalnya? Asalnya manusia itu dari air mani yang menjijikan. Kalau mau membanggakan akhirnya, nanti akhirnya manusia adalah menjadi bangkai yang busuk. Kalau kita mau membanggakan keadaannya, keadaan di mana diri kita kemana-mana, tentunya membawa kotoran di dalam jasad kita, di dalam perut kita, di dalam lambung kita, di dalam jasad kita yang kita bawa sehari-hari kemana-mana. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.